Assalamualaikum teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita kemarin habis belajar tentang sum sebenarnya ya. Kita belajar tentang sum, tetapi sum itu sebenarnya juga bisa dikombinasi dengan fungsi-fungsi yang lain, seperti misalnya kalau kita lagi membuat PO seperti ini ya, itu bisa digabungkan dengan offset atau dengan fungsi yang lain ya. Nah, kali ini saya akan coba menyampaikan ke teman-teman ya, coba kita terapkan. Selama ini kan kita sudah belajar banyak fungsi. Di dalam format purchase order atau PO ini banyak sekali fungsi atau formula yang sudah kita pelajari bersama ya. Ini hanya sebuah konsep saja, nanti teman-teman bisa mengerjakan sendiri dan saya sertakan linknya. Teman-teman tinggal download file ya, nanti tinggal download. Kemudian setelah download, agar teman-teman bisa akses, nanti dibikin copy ya, make copy atau membuat salinan, teman-teman taruh di Google Drive masing-masing sehingga nanti bisa diedit dan di customize sebagaimana kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, di dalam membuat PO, kalau bagi teman-teman yang bekerja di kantor yang belum ada sistem yang sudah established ya, kita bisa membuat dengan bantuan spreadsheet seperti ini. Ini saya buat 4 sheet sebenarnya, 4 sheet, satu form, kemudian PO data, kemudian supplier, data-data tabel tentang supplier, kemudian tentang customer. Pada dasarnya yang form ini hanya form saja, jadi form untuk ngeprint purchase ordernya. Biar datanya nanti tersimpan rapi, maka kita membuat satu sheet yang isinya tentang data. Kemudian karena kita akan membeli sesuatu dengan mengeluarkan purchase order, tentu itu kita akan berhubungan sama supplier, maka ada data supplier. Biar kita juga punya data supplier yang lengkap juga gitu ya. Nah, berkaitan dengan pembelian ini biasanya nanti akan juga berkaitan sama customer. Jadi kita mendapatkan order dari customer, kemudian kita beli sesuatu kepada supplier, maka kita mengeluarkan PO, di mana PO ini nanti datanya terfile rapi di dalam satu sheet ya. Oke. Nah, yang tempat entry-nya teman-teman adalah di PO data sini. Sebelum kita mencetak ataupun membuat PO kepada customer ya, seperti ini, kita pertama kali harus memasukkan data di PO. PO data maksud saya, di PO data ini. Nah, kalau misalnya karena PO data ini berkaitan sama supplier dan customer, jika ini bisa dijadikan dalam satu spreadsheet juga nggak masalah. Tetapi misalnya yang punya hak otorisasi untuk membuat supplier, data-data customer itu pihak lain, nah ini bisa juga nanti berasal dari spreadsheet yang berbeda. Teman-teman bisa membuat link dengan import range ke sini ya, atau ini nanti direct ngambil data dari spreadsheet yang berbeda juga bisa. Cuman kalau saya menyarankan akan lebih bagus import range saja di sini ya. Terus ini nanti juga bisa import range ke sini, sehingga ini datanya, prosesnya akan lebih cepat ketimbang dia harus selalu akses kepada file yang berbeda. Habis itu nanti ini teman-teman nanti tinggal di hide saja, misalnya ini nanti di hide, nah seperti ini, kemudian suppliernya juga di hide. Nah, sehingga tinggal ada 2 sheet saja, yaitu PO data sama form. Nah, kalau kita sudah memasukkan data-data yang akan kita beli di dalam PO, ini sebagai contoh begini. Jadi ini ada beberapa kolom, mulai dari nomor, kemudian tanggal, kemudian nomor PO kita, kemudian ini item yang akan kita beli di dalam PO, kemudian jumlahnya, ini satuannya, ini unit price-nya, ini total harganya. Kemudian di dalam PO biasanya ada catatan tentang pembayaran, tentang delivery dan sebagainya, tinggal ditulis. Terus vendornya apa, kemudian ini vendor code, kemudian terus quotation dari vendor itu apa, atau dari supplier. Kita sebelum mengeluarkan PO kan biasanya kita minta penawaran harga atau quotation dari supplier ya. Nah, ini bisa dicatat juga di sini. Kalau ini misalkan untuk proyek, misalkan proyek nomor berapa, terus customer kita,
customer-nya namanya apa. Nah, ini di sini ada beberapa link teman-teman ya. Ini namanya data validation. Teman-teman nanti juga tinggal yang belum familiar tinggal buka video saya tentang data validation, ada 2 video ya. Bagaimana cara membuat seperti ini. Kemudian yang di sini karena ini nanti isinya adalah nomor, dia akan nge-link kepada supplier yang bersangkutan, rumusnya ada di sini ya. Ini rumusnya di sini, ini ada array formulanya, ada VLOOKUP-nya, ini juga sudah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya. Kenapa saya menaruh rumus di sini biar fleksibel teman-teman. Ini cuma tabel saja sehingga kalau ada delete row kemudian menambah baris dan sebagainya tidak terganggu. Jadi rumus selalu bekerja ya. Demikian juga project ID di sini atau project description. Ini juga saya taruh di sini sehingga kalau misalkan kita ngeklik di sini, ini nomor-nomor projectnya yang bersangkutan, otomatis di sini akan dia VLOOKUP akan nongol di sini, sehingga tidak terlalu banyak entry, gitu ya. Oke, nah kalau misalkan data sudah dibuat seperti ini, maka nanti kita tinggal ngeprint di form ini. Jadi sebagai contoh, misalkan begini, saya akan print PO nomor 1, teman-teman tinggal klik di sini aja, PO nomor 1 nih, klik di sini. Maka otomatis ini akan merujuk kepada penawaran dari PT Maju Terus. Ini suppliernya, kode suppliernya S001. Ini berasal dari kode supplier yang ada di sini ya. Nah gini. Kemudian ini nama suppliernya PT Maju Terus. Alamatnya Jalan Indah Sekali nomor 707 Jakarta. UP-nya Pak Teddy. Kemudian nomor teleponnya. Ya. Kemudian ini ship to-nya dikirim ke alamat PT ini, PT Sukses Setiap Hari, kemudian invoice-nya juga ke sini. Nah, ini adalah item-item yang sudah tadi kita masukkan di dalam PO data di sini. Ini kan PO PO-ku nomor 001 ya. Kalau kita cek di sini, PO-ku 001 ini ada 7 item nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya ini akan nongol di sini nih. Begitu kita panggil 001, maka di sini akan keluar datanya mengambil dari sini tadi. Rumusnya sederhana teman-teman, cuma filter saja. Jadi memfilter dari PO data di sini, ini range-nya ini, kemudian syaratnya ini. Ya udah ini keluar, gitu ya. Kemudian ini quantity ya. Quantity dia juga filter filter ngambil dari quantity yang ada di sini. Mana nih, geser dikit ya biar keluar. Nah, ini quantity-nya. Kemudian satuan, kemudian unit price ya. Satuan sama unit price sama-sama semuanya cuman menggunakan rumus filter saja. Nah, teman-teman nanti bisa ganti-ganti sendiri ya, disesuaikan ya. Nah, terus yang sedikit berbeda sini teman-teman ya. Ini tidak ada rumusnya di sini ya. Ini tidak ada rumusnya sehingga kalau ini nanti di insert baris ataupun di delete sehingga ini juga tidak ada perubahan formula. Formulanya saya taruh di sini nih teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, ini ada sedikit formula yang berbeda, yaitu ada offsetnya. Ini jadi total price, ini judulnya di sini ya. Array formula teman-teman nanti juga lihat di video saya sebelumnya ya. Kemudian jika offset D241, nah offset itu maksudnya begini. Jadi ini akan mengkalikan ini sebenarnya rumusnya itu di sini teman-teman ya. Mana nah ini ya, ini nih ini bisa disorot nggak ya. Sini, nah gini maksud saya, sebenarnya ini rumus ini mengkalikan antara quantity sama unit price saja ya. Tapi saya mengkalikannya itu ini hanya berada di antara total sama total di sini. Artinya hanya di antara ini, gitu teman-teman. Di antara sini. Ya. Itu dengan offset. Makanya kalaupun ini misalkan saya nambah baris di sini nih, saya tambah baris begini ya. Nah, baris begini, dia akan otomatis formula tetap berjalan ya. Kemudian offsetnya dia akan menjadi D37. Jadi akan selalu yang dihitung itu antara D24
D24 plus 1. Jadi D24 tambah 1, di offset 1 nih. Offset 1 itu artinya maju 1. Berarti selalu di baris 25 sini ya. Kemudian sampainya di sana itu adalah sebenarnya di sini nih adalah di baris 37 ini. Di baris 37 offsetnya minus 1, berarti naik 1, berarti di sini. Maka yang selalu kita hitung adalah dari sini. Nah, cuman di area ini aja terus ya. Seperti ini. Ya. Nah, gini, area ini. Demikian juga sumnya, ini totalnya. Saya sumnya juga saya offset mulai dari G24 ditambah 1. Jadi G24-nya kan di sini nih. Ditambah 1 berarti mulai dari sini sampai offset 37. 37 kan di sini. Tetapi minus 1 berarti naik 1. Berarti saya hanya mentotal di antara ini saja. Nah, perhatikan sekarang ini posisi awal, posisi akhirnya, sorot, kalau saya sorot ke sini ya. Posisinya ini kan 37 minus 1, berarti di posisi 36 gitu maksudnya kan. Ini 37 min 1 berarti 36. Tetapi kalau saya mendelete dua baris di sini, maka 37 nanti akan naik gitu teman-teman. Nah ya, saya delete 3 baris misalnya gini ya. Saya delete. Ya, nah gitu. Nah, tadi 37 kan jadi 34 min 1 kan. 34 posisinya di sini nih. Ini 34. Karena min 1 menjadi 33. Jadi akan selalu menjumlahkan di sini. Itu berarti D. Jadi sum ini itu hanya menjumlah dalam range yang kita batasi antara pembatas ini dan pembatas ini gitu intinya gitu ya. Oke. Kemudian terus di sini juga tadi kalau misalnya kita rubah PO-nya, datanya yang kita masukkan tadi, di sini kan juga berubah. Ini ke supplier nomor 2, ini ke supplier nomor 3 misalkan gitu. Ini juga alamatnya juga berubah. Ini rumusnya saya tidak menggunakan VLOOKUP tapi menggunakan index dan match teman-teman ya. Kita juga sudah pernah ya di index dan match dan VLOOKUP itu sudah ada videonya, teman-teman nanti tinggal cek saja ya. Oke, dengan begitu apalagi ya. Nah, di sini ada remarks juga sih. Sebentar, yang ada remarksnya itu PO nomor berapa ya? Kita cek ya. Saya kecilin sedikit teman-teman ya. Mohon maaf, mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya. Nah, gini. Coba PO nomor 1. Nah, ini ada remarksnya ya. Remarknya. Kenapa yang satu belum nggak ada remarknya? Pasti belum diisi. Nah, misalkan gini ya. Kalau PO nomor, ini kan PO-nya nomor 1. Sampai sini ini PO nomor 2. Ini PO nomor 3 gitu ya. Nah, kalau PO nomor 3 ini misalkan delivery misalkan 3 weeks. Nah, misalkan gini. Kemudian terus cash on delivery. Nah, misalkan gini aja. Jadi kalau nanti saya pilih mau ngeprint PO nomor 3, harusnya sudah ada remark seperti itu. Kita cek, misalkan saya mau pilih PO nomor 3 ya. Nah, ini COD delivery 3 weeks. Ini itemnya. Ya, gitu ya. Ini berarti rumusnya juga dengan filter. Kemudian apalagi ya rumus yang belum dibahas di sini tuh. Ini sama saja, ini juga sudah dibahas. Kemudian ini juga sudah. Kelihatannya sudah semua nih teman. Oh ini ada unique ya. Unique itu pada dasarnya juga hanya membuat di dalam satu sel itu atau satu kolom maksud saya. Satu kolom itu misalkan bervariasi begitu. Ada yang repeated berulang-ulang itu dibuat menjadi unique saja. Seperti kalau kita kemarin di dalam bab validasi itu kan ada negara bagian, misalkan itu ada beberapa negara bagian berulang-ulang tapi cuma diambil yang unik saja. Itu prinsipnya seperti itu. Kemudian habis itu difilter. Ya kurang lebih itu teman-teman ya. Formulanya ya hanya seperti itu. Kemudian nanti ini term of payment, ini manual juga nggak apa-apa. Tinggal tanda tangan nanti yang ini di-approve oleh siapa, dibikin oleh siapa, supplier mengetahui. Terus apa lagi ya. Nah kalau angka di sini, ini nomor urut ini masih dibikin manual saja. Kalau teman-teman membuat nomor urut juga bisa kan. Sudah ada bab untuk membuat nomor urut. Saya juga udah ada videonya. Manual juga boleh ya. Jadi apalagi kalau ini juga ngambil tadi ya dari data yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi sebagai contoh kalau misalkan ya, ini sekarang saya mau membuat
PO di tanggal 21 misalkan, ini otomatis sudah ada ininya teman-teman, sudah ada nomor urutnya. Nomor urut rumusnya ini ya, ini nomor urut. Kemudian kalau di sini teman-teman mau ngasih nomor urut dengan mencontoh nomor urut di sini juga boleh ya. Ini misalkan nomornya PO ku nomor berapa ya, misalnya kita bikin beda deh ya. Nah gini ya, ini misalnya ini apa ya, beli baja, saya buat sama saja, misalkan ada 4 atau 5 item teman-teman, seperti ini ya. Kemudian paku, kemudian ini atap, dan ini misalnya keramik lantai, keramik lantai ya, misalnya gini ya. Kemudian ini bacanya ini 2 lembar LBR misalnya gini. Kemudian semennya ini 50 sak. Kemudian ini 50 sak misalkan 50 ribuan. Kemudian ini paku katakanlah ini 2.500. Oh, murah sekali ya. Oke, dibikin berapa? 15.000 aja teman-teman ya. Sama teman sendiri nggak apa-apa deh ya. Kemudian atapnya itu berapa ini? Kurang lebih 75.000 ya. Kemudian keramik lantai misalkan 425.000 per meter persegi. Nah, gitu. Misalnya seperti ini. Kemudian terus ini apa ya, remaksnya misalkan pembayaran 3 minggu. Kemudian dikirim tanggal 30 Desember misalnya. Kemudian apalagi ya, misalkan remark yang lain yang lainnya deh ya, misalkan seperti itu. Kita belinya kemana nih? Misalnya kita belinya ke toko bangunan Kuat Selalu. Nah gitu. Kemudian saya copy ke sini aja karena ini satu toko ya. Nah seperti ini otomatis akan mencari kodenya karena sudah ada formulanya dari sini. Kemudian ini ada quote-nya, ada quotation kan, karena kita sudah mengeluarkan PO ke PT ke TB Kuat Selalu ini, biasanya ada quote. Kalau misalkan nggak ada quote-nya juga nggak apa-apa ya. Misalkan ini quotation-nya nomor berapa? Misalkan 777. Nah, misalkan gitu ya. Nggak apa-apa, ini cuma contoh aja ya. Kemudian saya copy ke bawah sampai ke sana. Kemudian ini untuk proyek nomor berapa nih? Untuk proyek, kalau misalkan diisi juga boleh, tidak juga nggak apa-apa, tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Kalau misalkan ini memang katakanlah ini proyek nomor 5 misalnya, karena ini pekerjaan di PT Rajin Bayar ini, wah ini karena PT-nya Rajin Bayar kita kerjain proyeknya yang bagus teman-teman ya. Nah seperti ini. Maka kalau kita sudah entry di sini, kita tinggal printing nanti, tinggal print dengan memanggil nomor PO ini gitu. Oke, kita coba ya. Itu PO nomor yang barusan kita bikin, PO ku 99988. Nah, dengan begitu kan ini baja, semen, paku, atap, keramik semuanya sudah di sini ya. Total nilainya 29 juta. Ini kita belinya kepada toko bangunan Kuat Selalu. Gitu ya. Nah, gampang teman-teman ya. Kemudian tadi catatannya dikirim tanggal 20 Desember, kemudian pembayarannya 3 minggu dan lain-lainnya, misalkan ada catatan apa gitu. Ini juga teman-teman masih bisa mengedit lagi kalau misalkan bajanya baja apa itu. Misalkan ini ternyata adalah misalkan plat baja. Plat baja 1,2 kali berapa ya, 2,5 meter, tebalnya tebalnya misalkan 1,2 mili. Nah misalkan gini ya, masih bisa diedit ya. Ini semennya misalnya semen Padang 50 kiloan. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah teredit. Nah kalau sudah seperti ini kan sudah gampang teman-teman ya. Ini nanti teman-teman tinggal file,
bisa di download atau dibikin PDF ya, atau di print ya, atau tinggal Ctrl P saja seperti ini teman-teman. Dah, ini udah selesai nih. Tinggal next. Next-nya mau diapain ini? Misalnya katakanlah ini mau dibikin PDF. Oke, tinggal save to PDF. Kemudian alamatnya di mana nih? Misalkan saya taruh di download aja sini ya. Kemudian saya save, sehingga kita nanti tinggal bisa memanggil data yang sudah kita save tadi PDF-nya. Nah, saran saya nanti sesudah di PDF, teman-teman tinggal memfile di dalam Google Sheet teman-teman ya. Misalnya, oh tadi saya pengennya coba saya taruh di sini aja ya. Sebentar teman-teman, misalkan data, kemudian terus saya taruh di project sini ya. Kemudian saya mau file upload. Ini tadi ada di PO form ini. Oke, sudah ada di sini. Nah, ini nanti tinggal teman-teman di rename saja namanya apa gitu ya. Tadi PO nomor 5 misalkan ya. PO nomor 5. Nah, namanya teman-teman tinggal menyesuaikan aja, PO 005 misalnya gini. Oke. Nah, sewaktu-waktu teman-teman perlu kan tinggal buka saja ya. Ini sudah jadi. Dan di samping itu teman-teman juga sudah punya datanya di sini. Semua data yang kita buat PO-nya semuanya akan terekod di sini. Jadi gitu teman-teman ya. Ini cuma contoh saja. Nanti teman-teman tinggal modifikasi sendiri. Linknya nanti saya taruh di ini ya. Saya taruh di kolom komentar. Teman-teman nanti tinggal download saja dan tinggal dimodif. Mungkin gitu teman-teman ya, biar nggak kepanjangan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di-share di kolom komentar, terus kita bahas bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa membantu ya, hal-hal yang seperti ini mungkin kedepannya coba nanti kita bikin lebih banyak lagi formulir-formulir ataupun format apa ya yang sering kita pakai di tempat kerja aja ya, kurang lebih begitu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.